Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala aymunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa ifaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Ikhwan sekalian, alhamdulillah dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih khususnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam interaksi atau bergaul bersama istri-istri beliau, kemudian karib kerabat beliau dan orang-orang yang ada di sekitar beliau. Dan pembahasan kita masih seputar istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita malam hari ini kita akan mempelajari qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'ti nisa'ahu haqqahunna ya minal mu'asyarah. Nabi SAW selalu memberikan hak istrinya dengan cara yang adil. Kawan sekalian, kita tahu Nabi SAW kemarin sudah pernah disinggung bahwasanya Nabi SAW itu istrinya tidak satu, tidak dua, tapi istrinya 11. Iya. Istri beliau 11, dan ini menunjukkan 11-nya istri beliau tersebut bukan berarti kita pun juga boleh tidak. Tidak seperti itu juga. Karena ini adalah sifat atau syariat khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berbicara masalah hak ini, sehingga berhasilnya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam karena masing-masing dari sang suami atau Nabi SAW itu memberikan haknya secara baik. Sehingga dalam ibadah Nabi SAW tidak pernah terdengar dari beberapa riwayat Nabi SAW menceraikan istrinya. Bukan berarti cerai nggak boleh, tidak ya. Ya. Cerai itu adalah titik final paling terakhir. Nggak ada lagi cara yang ditempuh kecuali dengan cerai, maka baru ditempuh jalan cerai. Tapi selagi masih ada, maka jangan sama sekali kita menceraikan istri kita. Nabi SAW itu tidak menceraikan istrinya. Bagaimanapun permasalahan dalam rumah tangga, dan ini juga harus dipahami bersama, kita yang baru hijrah ini itu banyak sekali masalah dengan istri kita. Ya, kita ngaji hari ini aja jadi dipertanyakan, ini udah malam masih juga ngaji, seharian kamu kerja, ini udah waktunya kamu sama saya, hak saya, tapi masih saja keluar. Ya, ini jangan sampai dengan tindakan seperti itu kita malah membuang istri kita, menceraikan istri kita. Penuhi hak mereka. Ya, penuhi hak istri. Disebutkan dalam kitab ini oleh sahabat Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi fi lailah al-wahidah walahu yawma idzin tis'un niswah. Jadi dalam sebuah riwayat Nabi SAW memiliki istri, dalam riwayat lain ada 11 istri. Dan beliau pernah dalam satu malam sengaja mengelilingi, mengunjungi istri beliau. Satu persatu. Iya, satu persatu dikunjungi. Masuk dalam rumah ini, kemudian didukuli istri beliau. Dalam satu malam. Iya. Yang belum punya istri jangan duduk. Ya, istri pertama dikunjungi, kemudian dijimai. Istri kedua, ketiga, keempat, sampai 11, sampai 9,
di di didukhuli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian Qatadah rahimahullah, ini seorang tabi'in, ya, qultu li Anas, saya berkata kepada Anas. Ya, Anas ini siapa? Anas ini adalah yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membantu Nabi SAW selama 10 tahun. Tentu selama 10 tahun itu semua pergerakan Nabi, semua apa yang diucapkan Nabi, semua apa yang diperbuat Nabi itu direkam oleh beliau. Kemudian berusaha para sahabat untuk mencatatnya. Sehingga sangat banyak sekali kehidupan rumah tangga itu diwariskan atau diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Sampai dalam masalah ini saja, coba, itu kan masalah apa namanya kita tuh? Privasi. Iya. Masalah privasi. Tapi Masya Allah, Nabi mengutarakan seperti itu agar kaum muslimin, para sahabat, mengambil ilmu dari beliau. Mengambil syariat ini. Qatadah saking penasarannya, karena beliau nggak melihat Nabi. Yang melihat Nabi SAW adalah sahabat Anas. Ya Anas. Au kana yutiquhu. Luar biasa. Masa iya? Masa katanya gitu? Dalam satu malam, ini bukan di luar kekuatan manusia. Iya, dalam satu malam masa iya dijimai istri Nabi 11 kali? Maksudnya 11 orangnya itu dijimai Nabi, didukuli Nabi dalam satu malam. Hebat betul, kuat betul. Ya. Kemudian apa yang dijawab oleh Anas? Kunna natahaddatsu. Sesungguhnya kami diberitahu. Siapa yang beritahu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya diberitahu, bahasa kitanya, ya Rasul, benar kamu 11 ini? Iya, memang saya menjimai istri saya 11 itu. Kok bisa? Kata Nabi SAW, annahu u'tiya quwwata salasin. Jadi Nabi SAW menceritakan kepada Anas, saya itu nggak sama seperti laki-laki lain. Saya itu kuat. Ya, kalau kata orang sekarang, saya itu strong. Ya, finally strong, gitu kata orang sekarang kan. Kuat saya itu. Kekuatan Nabi SAW itu diberikan oleh Allah sebanyak 30 orang laki-laki hebat. Iya, 30 laki-laki hebat. Oleh karena itu ya kawan, kita lihat sejarah dulu. Ya, di perang Khandaq, Nabi SAW ketika memecah batu, tak satu pun yang mampu memecahkan batu itu. Iya. Kita tahu Umar bin Khattab termasuk orang yang kuat. Iya. Dan juga sahabat subhanallah dilupakan sana, yang punya ide menggali Khandaq itu sahabat siapa namanya? Sahabat Salman Al-Farisi. Barakallahu jazakallahu khair. Termasuk sahabat yang kuat juga. Tak ada satupun dari sahabat-sahabat yang kuat memecahkan batu kecuali hanya Rasul SAW. Hanya 3 kali pukulan langsung hancur batu tersebut. Oh iya, karena Nabi SAW diberikan kekuatan oleh Allah 30 kali orang laki-laki yang kuat. Iya. Jadi orang yang sangat kekar begitu ya. Nah, hadis ini dijelaskan oleh dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa kana ma'a kaunihi akshan nasi lillah wa a'limuhum bihi yuksiru tazwiji li maslahati tablighil ahkam allati la yutalli'u 'alaiha ar-rijalu wa li izharil mu'jizah al-balighah min kharfil 'adah likaunihi kana la yajidu ma yushbi'u bihi min al-qutil ghaliban wa in wujida kana yu'siru bi aksarihi wa yasumu katsiran wa yuwathil. Wa ma'a dhalika fa kana yatufu 'ala nisa'ihi fi lailatin wahidah wa la yutaqu dhalika illa ma'a quwwatil badan. Wal 'arabu kanat tamdahu bi kasratin nikah li dilalati 'ala ar-rujuliyah lam tashghulhu kasratuhunna 'an ibadati. Nah, apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, maka kita bisa mengambil fawaid.
Iya. Faedah yang pertama, Nabi SAW adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang yang paling mengilmui Allah Subhanahu wa taala, paling tahu tentang Allah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyengaja untuk banyak menikah itu bukan karena bahasa ibu-ibu sekarang tuh apa? Rakus terhadap wanita. Tidak cukup wanita satu. Ya, tidak akan habis wanita itu. Ini satu aja nggak habis, tambah lagi dua. Enggak. Tapi Nabi SAW memperbanyak menikah itu. Memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memperbanyak menikah. Ingin menunjukkan ini salah satu di antaranya adalah limaslahati tablighil ahkam. Ingin menyampaikan ya hukum-hukum yang la yutali'u alaihi rijal, yang tidak diketahui oleh banyak laki-laki. Nah, itu salah satu alasan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk menyampaikan hukum. Iya. Kemudian yang kedua adalah untuk menampakkan mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mujizat itu artinya apa? Keluar dari kebiasaan manusia biasa. Itu namanya mujizat. Ya. Kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau itu kalau bersara makan, pada umumnya Nabi SAW itu jarang makan. Sering lapar Nabi SAW. Kalaupun ada makanan, paling orang lain yang didahulukan. Bukan diri beliau. Iya, bukan istri beliau, bukan anak beliau. Itu pun kalau ada. Nabi kalau makannya kenyang itu karena ada orang yang ngajak makan, ya, atau orang yang menghadiahkan, atau sahabat yang menghadiahkan beliau. Itu pun beliau ambil secukupnya, kemudian beliau bagi. Iya, luar biasa. Dan demikian pula Nabi SAW itu banyak berpuasa. Dan juga beliau menyambung puasa. Menyambung puasa itu, ya, puasa wisol namanya. Nabi SAW itu tidak makan, tidak minum. Ya, para sahabat pun ingin mencontoh beliau, tidak makan dan tidak minum. Tapi Nabi SAW memberikan solusi, silakan engkau menyambung puasa, tapi dengan catatan kapan kalian berbuka, kapan kalian sahur. Ya, maksudnya gimana? Ketika kita berbuka jam 6, maka setelah saat berbuka lanjut lagi puasa sampai sahur, makan lagi. Tapi Nabi SAW tidak demikian. Ya, Nabi sahur nggak makan, ya, berbuka juga tidak makan. Siapa yang masih? Allah Subhanahu wa taala yang memberi minum beliau, memberi makan beliau, memberi minum beliau dengan caranya Allah. Nggak tahu kita bagaimana Allah memberi makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bayangkan. Nabi banyak nikah. Tapi beliau pada umumnya manusia itu, ya, kalau nggak banyak makan, kurang tenaga. Iya kan? Dan juga orang berpuasa pasti lemas. Tapi dalam satu malam, beliau ini langsung menunaikan hak istri. Jadi maksudnya hubungan batin ini itu termasuk hak yang paling besar dalam rumah tangga. Jangan dianggap remeh. Wallahi ikhwan, wallahi ana bersumpah 3 kali menunjukkan hubungan batin ini, hubungan badan ini sangat-sangat urgen dalam rumah tangga untuk kelanggengan rumah tangganya. Karena ana dapatin, ya, yang rubrik rumah tangga yang masuk ke ana itu, dari sekian banyaknya ummahat yang konsultasi, rata-rata sang suami lalai dalam hubungan batin. Dan ujung-ujungnya adalah berpisah. Ada yang sudah menjalani rumah tangga 24 tahun. Akhirnya kandas. Ada yang 12 tahun, ada yang 9 tahun. Akhirnya kandas. Iya. Dan juga masalah hubungan batin ini, jangan
sebagian kita hanya memahami hubungan batin itu hanya diranjang saja, tidak. Hubungan batin itu maknanya jauh lebih luas. Iya. Ngajak istri belanja itu hubungan batin. Ngajak istri jalan-jalan itu hubungan batin. Kalimat yang baik sama istri itu adalah hubungan batin. Iya. Tanya, makan dek, sudah makan dek? Kalau Pak Dek mungkin sering nanya Mas Hamdi, udah makan bib? Ya kan? Ya, tapi maksudnya gini, orang lain sering kita tanya makan. Ya kan? Tapi giliran istri kita nggak pernah sama sekali, kamu sudah makan dek? Kita kan udah nikah, ngapain juga tanya kayak pacaran aja? Ya kan? Kan ketahuan jadi kan, oh dulu pernah pacaran kayak begitu. Jadi kalau sudah nikah nggak itu lagi, berarti hambar kan. Jadi kalau berumah tangga sudah dibangun di atas pacaran ya rusak jadinya, runyam, nggak ada chemistry lagi lah bahasa anak muda sekarang begitu kan. Tapi kalau dia tidak membangun di atas pacaran, ya maupun kita sudah terlanjur begitu ya kita perbaiki. Ya, tanya dia sudah makan apa hari ini. Ya, tanya kabarnya, gimana rumah anak-anak gimana, itu hubungan batin. Iya, Masya Allah, senyum kita sama istri lagi ngomong, kita main HP, itu masuk hubungan batin. Tinggalkan dulu, campai dulu. Ya kan? Campai dulu HP-nya, ngobrol dulu sama istri kita. Iya. Kemudian juga salah satunya ini bab lain lagi ya. Ini terlalu gampang menceraikan istri ya. Rumah tangga 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu tidak dikarunia anak. Kemudian diceraikan istrinya. Ada situ ranah batin di situ. Mungkin kita harus rela dulu kok deh, jalan-jalan kemana kakak dulu, happy dulu kita, atau mau ajak konsultasi berobat dulu kita. Itu masalah hubungan batin. Subhanallah, anak ikhwan ya, orang yang menceraikan istrinya itu hakikatnya sama sekali dia nggak mengimani atau kurang dalam pengimanan terhadap qada dan qadar. Iya. Coba Nabi SAW menikah sama Aisyah. Adakah punya anak? Sama istri lain. Adakah punya anak? Kenapa nggak kita jadikan sandaran kita, contoh kita Nabi SAW? Kan gitu. Itu seorang Nabi. Nggak diberikan anak oleh Allah dari istri-istri yang lain. Iya. Tapi Nabi SAW tidak pernah menceraikan. Ini langsung diceraikan misalnya kalau ada seperti ini. Sabar dulu. Mungkin ini kalau orang mengimani takdir yang seperti ini, qadar dan qadar ini, maka dia tidak akan menceraikan istrinya. Semua kita punya masalah. Tapi setiap masalah pasti ada jalan solusi. Iya kan? Apakah jalan solusi nggak punya anak? Harus cerai? Apakah dengan cerai kita akan dapat anak? Itu yang dipikirkan oleh seorang laki-laki. Mikir-mikir menceraikan. Dengan bercerai, apakah menjamin setelah kita menikah dengan orang lain, kita dapat anak? Kan belum tentu. Iya. Itu rahasia Allah. Dalam masalah rahimnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sudah mengeluarkan, Masya Allah ya. Ada punya kawan dokter, ya, seorang dokter sudah habis berobat ke Malaysia segala macamnya, istrinya subur, suaminya subur, sudah memasukkan bayi tabung. Mahal bayi tabung dia. Anak cek di Google itu sekitar 300-an juta, tapi nggak tahu kalau sekarang. Namanya kalau Allah belum menakdirkan dia, meskipun sesubur apapun sang suami, subur istri, kalau enggak rezekinya juga nggak akan. Allah ingin lihat tuh iman seseorang terhadap takdir itu benar atau enggak. Allah uji dia tentang tidak diberi keturunan anak. Nah, intinya ya kawan, selama kita sang suami, poinnya adalah harus menunaikan hak, menunaikan kewajibannya, memberikan hak istri. Jangan pernah sama sekali menuntut. Ya. Sang istri yang memberikan anak itu memang hak sang suami gitu. Tapi jangan, kamu nggak bisa memberikan anak, berikan, enggak gitu.
berikan saja kewajiban kita, laksanakan saja kewajiban kita, ya, tunaikan masing-masing haknya, tunaikan hak istri, maka keluarganya akan baik. Kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, Rasulullah SAW banyak berpuasa, menyambung puasanya, makan, ya sering tidak kenyang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beliau kekuatan yang luar biasa, ya, di luar manusia. Ya, wala yutaqu dzalika, tidak ada yang bisa melakukan hubungan badan tadi, memenuhi batin sang istri tadi, illa ma'a quwwatil badan, ya, melainkan dengan kekuatan badan, memiliki kekuatan yang kuat pada dirinya. Kemudian wala arabu kanat tamdahu bi kasrati nikah. Pada umumnya orang Arab itu kalau banyak istri mereka muji-muji. Oh, ini orang Arab ya. Apa pujiannya? Ya, pujiannya atau bahasa kitanya, ya, kalau Zainal Abidin itu apa bahasanya itu? Kalau satu istri, kalau boleh pinjam bahasanya gitu ya. Satu istri itu apa? Subhanallah. Apa mana Abu Satro? Antum apa ada? Hah? Satu istri is one ya? Hah? Bukan ya, yang Superman apa? Superman gimana itu? Batman apa? Cemen. Satu cemen ya, istri satu cemen. Istri dua gentleman. Istri tiga Superman. Ya, istri empat? Hah? Istri empat apa? Itu dari empat dulu, dua, kalau satu cemen. Oh, saat satu cemen, oh gitu ya. Anda enggak begitu. Masya Allah gitu. Oh ya. Pada dasarnya kita semua cemen. Nah, Zon Ana, beliau mengambil bahasa dari orang Arab ini, Zon Ana ya. Ya, kalau orang Arab tuh mengatakan rujuliyah, ya, pejantan. Ya. Kalau terjemahan bebasnya, oh ini laki-laki pejantan. Kalau kita apanya, laki-laki apa? Pejantan tangguh. Pejantan tangguh ya. Nah, jadi kalau banyak istri itu, wah, oh ini pejantan tangguh. Kalau satu istri, kurang laki. Kurang laki ya. Ya bolehlah dipinjam bahasa beliau itu. Nah, ajibnya ikhwan, ajibnya ya. Walam tashghulhu kasratuhunna an ibadah. Meskipun istri beliau banyak, tapi tidak membuat beliau lalai dari ibadah. Dalam sebuah ayat dijelaskan, Nabi SAW kalau sholat malamnya sampai kaki beliau terbengkak-bengkak. Coba ajibnya lu bahasa. Istri udah banyak, sibuknya kayak apa tuh? Kita istri satu sibuknya minta ampun kan. Diajak kaji sibuk, kajian sibuk. Ya. Kemana ayo kajian sibuk? Pokoknya semuanya super sibuk. Nabi SAW istri 11 sibuknya luar biasa. Belum dakwah, belum ngatur umat, ya kan? Belum ngatur orang kafir, belum orang yang konsultasi dengan beliau, dan seterusnya. Tapi beliau masalah ibadah tetap tidak pernah lalai beliau. Nah, maka berdasarkan kesimpulan ini, ikhwan, keterangan Ibnu Hajar berkaitan dengan hadis yang kita bahas di atas, poinnya adalah saya buatkan kesimpulannya, menikah itu untuk menyampaikan hukum-hukum syariat yang tidak diketahui oleh kaum laki-laki. Itu poin pertamanya itu. Dengan kita banyak menikah, ya ingin menyampaikan hukum-hukum syariat, ya yang tidak diketahui oleh kaum laki-laki. Maka dalam ayat pernah disebutkan, wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah, ya, apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Maksudnya Nabi SAW di rumah-rumah Nabi. Ini ayat-ayat Allah dan hikmahnya. Hikmah ini maksudnya sunnah. Yang mestinya Nabi SAW menunaikan hak-hak istri beliau yang ada di rumah-rumah mereka yang berdasarkan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nah.
Abu Musa, sahabat Abu Musa al-Asy'ari juga pernah menceritakan, "Ma ashkala alaina ashab Rasulullah sallam haditsun qat wa sa'alna anhu Aisyah illa wajadna indaha minhu ilman." Ya, ma ashkala alaina, tidak ada yang menyebabkan kami merasa kesulitan dalam satu hadis. Kemudian kami bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, kecuali pasti kami mendapatkan ilmu tentangnya. Jadi permasalahan apa saja tentang rubrik rumah tangga, langsung tanya sama Ummul Mukminin Aisyah. Pasti akan diketahui bagaimana rumah tangganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang kedua, dengan banyaknya menikah, ini menunjukkan mujizat dan kuatnya dan kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi. Banyak menikah menunjukkan mujizat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ketiga atau faedah yang ketiga, Nabi SAW itu sering lapar dan mengutamakan orang lain, banyak berpuasa namun tetap badan beliau kuat. Iya. Abu Hurairah pernah menceritakan Nabi SAW sering sekali melakukan puasa wisal. Ini lastu, kata Nabi SAW, ini lastu kahayatikum. Ini ata'amullah wa asqah. Saya ini nggak sama seperti kalian. Iya, saya diberi makan dan minum oleh Allah langsung. Sehingga tidak boleh kita meniru Nabi SAW dalam puasa wisal. Kalau boleh meniru Nabi, tapi caranya yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, kapan berbuka kita berbuka, kapan puasa kita sahur sahur. Kemudian faedah yang keempat, banyak istri ini merupakan perkara yang dipuji oleh bangsa Arab karena menunjukkan kejantanan atau laki-laki super tangguh. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil perkataan Imam Ibnu Hajar ini, banyaknya Nabi SAW menikah tidaklah membuat Nabi lalai dari ibadah. Sebagaimana yang kita sebutkan hadisnya, kana Nabi SAW yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Adalah Nabi SAW kalau salat malam, ya sampai-sampai kaki beliau bengkak. Kemudian faedah yang keenam, Nabi SAW tidak menghalangi beliau bergaul. Meskipun istri banyak, tapi tidak menghalangi beliau bergaul. Bertemu, ngumpul dengan sahabat-sahabat seperti sahabat Abu Bakar, Abu Umar, yang membicarakan hal-hal yang manfaat untuk agama, bagaimana Islam ini kembali jaya. Nah, kemudian faedah yang ketujuh. Nah, ini belum masuk ke yang ketujuh ya. Kita lanjutkan pembacaannya. Wa hatta fis safari kana yamasi zaujatahu wa yuhaddithuhu an Aisyah an Nabi sallam kana idza kharaja. Ini termasuk hubungan batin. Ya, hak istri. Dalam safar, Nabi SAW bersama istri-istri beliau dan berbincang-bincang sama istrinya. Dibawakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, ada Nabi SAW kana idza kharaja aqra baina nisaihi. Jadi Nabi SAW kan punya 11 atau 9. Kalau musafar istrinya diundi dulu. Siapa yang nomor undiannya keluar, maka dia yang berangkat. Ya, maka yang diundi waktu itu yang berangkat adalah ya Aisyah dan Hafsah. Ya, Aisyah dan Hafsah. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan masalah hukum undian. Apa hukum undian? Maka dijelaskan berdasarkan seperti ini bisa ya mengundi seperti yang kita ini ngundi kan. Hari ini kajian di rumah siapa, kita undi, kita jadwalkan, besoknya si fulan lagi, besoknya si fulan lagi. Maka ini bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Karena apapun yang dilakukan oleh Nabi, semuanya ibadah. Termasuk mengundi istri.
Ya, siapa yang jatahnya berangkat besok, ya maka dialah yang berangkat. Nah, kebetulan malam itu ya ketika safarnya yang keluar undiannya adalah Aisyah dan Hafsah. Sambil perjalanan ya beliau berbincang-bincang. Idza kana bil laili sara Aisyah yatahaddas. Ketika malam hari maka beliau ya berbincang dengan Aisyah di tenda-tendanya. Dalam riwayat lain ada hal yang menarik. Ya karena Hafsah cemburu. Tenda Hafsah cemburu nih dengan siapa? Aisyah. Jadi Ummul Mukminin Hafsah dengan Aisyah ini ceng tenda. Ceng tenda. Ya, aturannya tenda tenda Hafsah diisi Hafsah, tapi diisi oleh Ummul Mukminin Aisyah. Nabi SAW masuk ke dalam tendanya Hafsah, dikira Nabi Aisyah, ternyata Hafsah. Apa yang dilakukan Nabi? Orang Padang, enggak ada. Itu biasa orang Padang. Ya. Ngapain kamu ini? Ya kan tendanya Hafsah. Tindakan Aisyah, kenapa kamu ada di sini? Enggak, tapi bukan itu yang dilakukan Nabi SAW. Ya, yang dilakukan oleh Nabi SAW bagaimana caranya Hafsah terhibur, ya, batin beliau terpenuhi oleh Nabi SAW. Coba kalau katakan Nabi kayak kata Nabi kan, sakit nggak hatinya? Sakit. Ana rasa ikhwan ya, yang membuat banyak perselingkuhan yang ada, salah satu faktor penyebabnya, ya, ini kita harus cek. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena batin istri tidak terpenuhi. Coba dicek. Laki-laki yang perselingkuh, maksudnya gini, dia berhubungan dengan laki-laki, mungkin via WhatsApp, mungkin online sekarang Facebook, chatting sama siapa. Ada yang nggak dia dapatkan dari suaminya. Sang istri setiap pulang dia ingin ditanyain, setiap pulang dari luar nih, pengen ditanya, meskipun kita capek pengen ditanya juga, pengen dilayani juga, tapi enggak. Sang istri dia pengen dia duluan. Kalau kita pulang di rumah tanyain, gitu kan, sudah mandi deh, apa deh, segala macamnya. Itu hubungan batin. Mungkin boleh jadi selama ini suami-suami yang ya kadang terjadi pemukulan, yang menceraikannya karena ada hubungan batin yang tidak dipenuhi sang istri, sehingga dia mencari untuk memenuhi batinnya tadi dari pihak luar. Hati-hati itu. Ya. Saking semangatnya itu ikhwan itu curhat ke ana, datang, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Iya, ana antum ada di rumah Ustaz? Ada. Ana pengen konsultasi Ustaz. Konsultasi, datang ke rumah malam-malam, cerita istri ana begini Ustaz, ini sana begini itu. Iya. Sudah selesai cerita semuanya, ana tanya lagi sama dia. Ya, akhi. Iya. Ana masuk ke privasi antum boleh? Sebelum ana jawab permasalahan antum. Iya kan? Boleh, Ustaz. Antum sering nggak ngajak istri antum belanja? Ya kan? Nggak pernah, Ustaz. Pernah antum belikan cincin? Nggak pernah, Ustaz. Beli baju? Belikan baju untuk dia? Nggak pernah, Ustaz. Sudah antum pulang, sudah terjawab permasalahan antum. Sekarang antum beli cincin, rumah, antum beli cincin, beli ke rumah, kalau nggak ada uang, antum beli baju, kasih ke istri antum. Seminggu setelah ini antum datang lagi ke sana. Seminggu setelah ini antum datang lagi ke Alhamdulillah, rumah tangganya sampai saat ini masih berjalan baik. Cuman perkaranya itu saja. Ya, dia cerita istri saya selingkuh, ini kan selingkuhnya macam-macam lah, subhanallah. Hampir terjadi hubungan zina. Sudah sewa pesan hotel, udah didapati istrinya tuh udah di hotel, ditarik istrinya itu bawa ke rumah, ditampar tempel yang subhan. Ikhwan yang sudah ngaji, ya ikhwan yang sudah ngaji, malu dah ikhwan, ya kan? Ya, saya banyak sekali subhanallah kejadian-kejadian seperti ini. Nah, kalau kau lihat ternyata hal sepele, masalah batin, ngajak istri belanja ke pasar itu ya memang sepele, tapi bagi istri itu besar. Iya. Bagi istri itu sangat besar. Nah, maka poin yang ketujuh yang bisa kita ambil di sini, Nabi SAW ketika safar, beliau tetap menemani dan berbincang-bincang bersama istri
istri beliau. Nah, wabillahi taufik, demikian saja ikhwan ya yang kita pelajari hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan ya, pelajaran berikutnya di siapa bisa lagi? Pak Susno. Masyaallah. Siapa Susno insyaallah ya? Ya, insyaallah. Nah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.